Selamat bertemu kembali di dalam ruang inspirasi sabda bagi keluarga. Minggu 20 Maret 2022. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kau dengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus kuperbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Buatlah surat hutang yang lain, 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba itu, dan mereka mencemoohkan dia. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu, sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, anak-anak, kaum muda, keluarga-keluarga Kristen dimanapun berada, harta, uang, kekuasaan, jabatan bisa menjadi berkat dan juga bisa menjadi kutuk. Kita hidup di dunia ini
tentu memiliki pastinya harta atau kuasa atau jabatan ataupun sesuatu berkat, dan kita adalah bendahara-bendahara. Sebagai bendahara berarti kita mempunyai sesuatu titipan yang diberikan dalam hidup kita. Tuhan kita adalah Yesus sendiri. Maka semua kita, keluarga-keluarga, orang tua, anak-anak, siapapun kita, memiliki kepercayaan, memiliki kuasa, memiliki waktu, memiliki power, memiliki banyak hal yang bisa mendatangkan berkat, dan juga sebaliknya. Bagaimana supaya harta yang kita miliki itu menjadi berkat, supaya tidak mendatangkan kutuk? Maka kita memiliki berkat, kenikmatan-kenikmatan di dunia ini. Kita memiliki uang, kita boleh menikmatinya, kita boleh bersuka cita, kita boleh mempergunakannya untuk kesenangan sendiri. Boleh, bukan tidak boleh. Tetapi kalau hanya untuk diri sendiri, kalau hanya untuk kepentingan sendiri, tanpa mempertimbangkan, tanpa memberi yang lain, tanpa pelayanan kepada Tuhan, maka itu tidak akan mendatangkan berkat. Maka kita harus mulai mempertimbangkan bahwa harta, uang, kekayaan, kuasa yang kita miliki bukan hanya semata kebahagiaan untuk diriku seorang, tetapi untuk melayani Tuhan. Bagaimana kita melayani Tuhan? Mungkin kita tidak lihat, mungkin kita tidak rasakan, mungkin kita tidak bisa menyentuhnya. Maka kita melayani pertama-tama di dalam keluarga. Mengapa keluarga yang pertama? Karena keluarga adalah gereja yang pertama, seminar yang pertama, tempat Allah hadir untuk pertama sekali. Maka sangat aneh sekali, sangat tidak lazim ada orang melakukan pelayanan di gereja supaya tidak bertemu dengan suami, supaya tidak melihat istri, supaya lari dari masalah. Maka dia melayani di gereja adalah hal yang salah, ya. Sama seperti bendahara tadi, dia cerdik, dia melakukan sesuatu yang tidak lazim supaya dia bisa mendapatkan perlindungan, ya. Tadi ada yang punya utang 100, tapi bendahara itu mengubahnya menjadi 50. Ada yang diubahnya menjadi 80 dengan harapan supaya dia bisa menjadi tempat berlindung suatu saat ketika dia dipecat. Maka dia memikirkan masa depan. Memang dia memikirkan jika dia diberhentikan supaya ada tempat berlindung, tapi tentu dengan cara yang tidak benar, dengan tidak setia. Maka jangan khawatir, kita melakukan kebaikan. Pertama adalah bagi keluarga kita, ya. Karena dengan melakukan kebaikan bagi keluarga kita, itu artinya kita melayani Tuhan. Karena keluarga adalah gereja kecil memang. Tetapi disitulah kita mendapatkan kekuatan, disitu kita mendapatkan berkat, disitulah kita bisa beribadah kepada Tuhan. Dan dari rumah kita, dari keluarga kita, kita melakukan pelayanan keluar ke gereja, ke tetangga, di tempat bekerja kita, dan lain sebagainya. Maka harta yang kita miliki, kuasa ataupun kekayaan yang kita miliki akan mendatangkan berkat dan berkat yang berlimpah. Karena bukan hanya untuk diri kita sendiri, dan berkat harta yang kita punya itu pun itu bukan milik kita. Itu adalah titipan dari Tuhan yang harus kita berikan, yang menjadikan itu juga berkat bagi orang di sekitar kita.
Mungkin kita mengatakan, saya tidak punya uang, saya tidak punya kuasa, saya tidak tahu apa-apa, dan kita hanya memikirkan diri kita hanya egois. Maka di sini bisa waktu, tenaga, pikiran, mungkin juga kita mendengarkan, itu juga sudah memberikan pertolongan. Itu juga sudah artinya melayani. Itu juga artinya kita sudah dengan jujur memberikan apa yang kita miliki. Demikian renungan kita pada hari ini. Semoga berkat yang kita miliki menjadikan berkat juga bagi orang-orang di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati.